Ya, selamat malam. Maaf ada koneksi yang bermasalah dan kami ulang dan kita nantikan kembali kehadiran Pak Utoro bersama-sama dengan kita malam hari ini. Ya, kembali kita akan bersama-sama malam hari ini dengan Coach Utoro berbincang-bincang bersama. Ya, ya, selamat malam dan ini lebih baik ini kelihatannya koneksinya. Oke, Semoga lebih baik ya. bersahabat. Ya, Amin. ya. Iya, selamat malam. Belajar dengan Selamat. guru matematika, setelah itu pulang ke rumah sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Iya. Jadi, Bismillah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera. Dan malam hari ini kembali berjumpa dalam acara Gelora Pancasila yang seri ke-23. Dan malam hari ini melanjutkan topik berkaitan dengan peradaban, meskipun dalam istilahnya tema atau episode yang berbeda dengan satu paket yang sebelumnya tentang kualitas di dalam peradaban. Dan kembali malam hari ini saya Albert Ananto ditemani oleh Coach Utoro dan kita malam hari ini akan berbincang-bincang selama setidaknya kurang lebih 1 jam ke depan. Dan mari silahkan Pak Utoro untuk menyampaikan salam atau menyapa teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Mas Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pada malam hari ini bisa bertemu kembali di IG Live kita bersama yang sangat kita cintai ini. Senang sekali menyapa teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam sebuah niat bersama untuk menggelorakan Pancasila, value kita bersama, mindset kita bersama. Semoga apa yang kita bicarakan selama 1 jam ke depan ini menjadi bagian kecil dari upaya kita untuk menjadikan Indonesia ini rumah bersama yang nyaman, aman, berkualitas bagi kita semua, dan syukur-syukur bisa sampai ke anak cucu kita. Demikian Ya, Mas Albert. ya, makasih. Tapi di saya kok ada ini ya Pak, agak freeze ya, Mas Yan ya, di tempatnya Pak Utoro ya. Oh iya, Betulkah? oke, Eh, di tempat saya oke. Mungkin sinyal di tempat saya ya Mas yang agak kurang. Apakah kalau masih free sekarang Mas? Apakah saya perlu keluar lagi untuk masuk lagi? ini kadang freeze dan kadang ini masih belum jelas clear apa gambarnya itu masih blur Oh, oke, di saya atau di oke. Pak Utoro ya. Oke. Ini saya sudah coba ganti WiFi. Sebentar, saya. Atau di tempat saya ya yang Oke, sekarang ini ya. semoga lebih lebih baik. Semoga lebih baik sekarang. Iya, Oh ya, ini semoga dari pemirsa kita juga Coach Utoro videonya tidak jelas. Oke. Sekarang apakah lebih baik, oke. Mas Albert? Belum Pak, masih tebak siapa dia ini. Tebak siapa masih dia ya? Oke, masih saya mungkin keluar dulu ya. masih Keluar dulu lagi ya. eh, ya coba ya Keluar coba lagi. Pak. Ya maaf, ini kendala yang biasa, yang wajar, normal, yang dalam kaitan sinyal di Indonesia ini. Jadi eh, ya coba kita akan nantikan kembali kehadiran dari Pak Utoro. Terima kasih eh, Bapak atau eh, Mas ini ya atau Ibu. Terima kasih yang sudah memberitahukan, eh, memberi respon. Terima kasih untuk memberitahu kami. Dan selamat datang kepada teman-teman, sahabat, saudara sebangsa dan setanah air yang sudi mampir berkenan bersama-sama malam hari ini ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dan malam hari ini akan temanya entropi peradaban. Dan kita akan nantikan kehadiran Pak Utoro bersama-sama. Ya, Oke, apakah lebih oke baik, Pak. Mas Albert? Ya, eh, ya, ya Pak. Lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, Ya, syukurlah. meskipun kurang Maklum, terlalu.
terang ya. Hujan ya Pak? Oke. Iya, hujan di tempat saya. Oh, ya ya ya. Eh, ini malam hari ini teman-teman kita mengambil tema entropi peradaban. Nah, ini Hmm. langsung aja nih Pak ke Pak Utoro. Entropi ini apa ini Pak? Kita malam ini yang kita bahas ini bahas apa nih Pak? Entropi peradaban ini seperti apa gambarannya nih Pak? Oke, terima kasih Mas Abed dan teman-teman semua. Semoga sinyal Hmm, bersabar dan video saya bisa dilihat dengan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman yang melihatnya juga di sana lebih baik. amin. Jadi entropi ini sebenarnya berawal dari sebuah terminologi termodinamika, Mas, di dunia kimia fisika ya, atau apa Ya, namanya kimia gitu ya. Ada hukum termodinamika. Bagi yang sangat akrab dengan termodinamika pasti sangat mengenal hukum pertama termodinamika. Bunyinya adalah energi itu kekal, tidak bisa dimusnahkan. Kemudian ada termodinamika 2 dan ada termodinamika 3. ketiga. Termodinamika Ya. 3 itu entropi ini. Entropi ini ceritanya panjang ya. Tapi kalau kita sederhanakan, entropi ini adalah ketidakteraturan atau chaos gitu ya. Jadi hukum Hmm, termodinamika ketiga ini berjudul entropi, yang isinya adalah bahwa dunia ini atau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, ketika tidak ada sistem atau peradaban, maka dia akan cenderung semakin tidak teratur dan chaos gitu. Jadi contoh yang paling sering dipakai adalah ketika kita bawa puzzle, Mas. Puzzle yang apa namanya sudah tertata rapi gitu ya. Kemudian kita jatuhkan di lantai. Yang akan terjadi apa, Mas? Apakah puzzle itu akan tetap berada pada posisi semula atau berantakan, Mas Albert? berantakan nih Pak. Berantakan. Nah, seperti itulah ketika kita berbicara tentang entropi. Ketika sebuah peradaban kemudian tidak dijaga, maka dia akan cenderung chaos, atau sesuatu yang ada di alam semesta ini kalau tidak ada peradaban, maka dia akan cenderung menjadi semakin tidak teratur, Mas Albert. Hmm, iya iya. Nah, tadi kalau eh, sampaikan pernyataannya tadi ada istilah Hmm, prasyarat ya, kalau gitu ya, kalau ya, tidak dijaga gitu ya. Nah, kalau tidak sementara dijaga. setahu saya juga energi yang keluar itu adalah sama dengan energi yang masuk gitu, yang energi yang Iya. digunakan itu sama dengan Mhm. energi yang masuk itu. Nah, berarti Iya, ada effort ya Pak untuk ada hal-hal yang perlu iya, dilakukan untuk menjaga tadi ada iya, energi ya, pasti ada hal yang perlu kita betul. lakukan untuk menjaga keteraturan itu ya. Iya. Iya. Dan itu sumber dayanya apa Pak? Berarti untuk menjaga supaya terjadi tetap keteraturan di dalam sebuah peradaban itu Pak. Iya, Em, jadi bisa kita bayangkan energi yang masuk sama dengan energi keluar. Tadi Mas Albert menangkapnya dengan sangat cerdas. Menjaga ketidakteraturan itu kita bisa Iya. bayangkan energinya sangat besar. Dan untuk menjaga agar terjaga, maka kita membutuhkan peradaban. Jadi peradaban inilah yang Hmm. menjadi jawaban apa namanya, bagaimana kita menjaga agar entropi tadi tidak terjadi gitu ya, atau ketidakteraturan itu terjadi begitu saja gitu. Jadi peradaban itu isinya ada sistem, ada value, ada kualitas, ada keamanan, ada standar gitu ya, ada pelayanan, ada nilai tambah, kemudian ada analisa risiko. Jadi kalau 5 hal itu kita jaga gitu ya, atau kita wujudkan, maka entropi ini akan ketidakteraturan ini akan tertahan, akan tidak terjadi. Dan Hmm. 5 elemen peradaban itulah yang merupakan misi dari Pancasila yang kemarin telah kita bahas ya. Ada ketuhanan yang Maha Hmm. Esa, ada kemanusiaan yang adil Ya. dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Jadi sekarang semakin terlihat benang merahnya nih Mas Albert. Kalau tidak ada Ya. Pancasila, maka tidak ada peradaban, maka ketidakteraturan akan terus terjadi.
Jadi kita sekarang makin menyadari relevansinya Pancasila. Pancasila ini ada sebagai sebuah panduan bagi kita untuk menjaga supaya kita tetap teratur, supaya peradaban terus ada di sekitar kita. Ya, ya. Ya, ini kok agak muter lagi ya, Pak. Muter lagi ya? Di tempat Iya. saya, Pak, muter lagi ya? Oke. Iya, Oke. gambarnya. Oke. Jadi tadi Pancasila itu sebagai sumber atau sebagai Panduan. apa ya, standar panduan ya untuk mewujudkan peradaban gitu. Dan Iya. jadi kalau ini dijaga maka akan apa ya, menjamin atau menjagai keteraturan tadi ya Pak, supaya tidak Iya. tidak chaos ya. Iya. Iya. Dan Pancasila itu sekali lagi apa, jadi panduan untuk mewujudkan Panduan. sebuah peradaban ya Pak ya. Iya. Ya. Ya, dan dengan peradaban itu maka chaos dihindari. Ya. Ya. Nah, berarti bagaimana kemudian kalau tadi dikaitkan dengan energi, bagaimana kemudian upaya kita menjagai Pancasila ini ya Pak, termasuk apa yang kita lakukan malam hari ini, sedikit kontribusi kecil, bagaimana supaya Pancasila tetap digelorakan gitu ya Pak, tetap terjaga, nilai-nilainya tetap hidup di bangsa ini, begitu ya Pak? Ya betul. Jadi kalau kita bayangkan gini Mas, kalau chaos itu ditahan oleh satu orang gitu ya, maka orang itu nggak akan mampu. Bahkan mungkin 10 orang, bukan 20 orang yang bergerak sendiri-sendiri gitu. Tetapi ketika 10 orang, 20 orang, 100 orang, 270 juta orang membangun sebuah peradaban, maka akan terhindar chaos itu gitu. Kayak misalnya begini, kita dalam sebuah kelas gitu ya Mas, training satu kelas gitu. Orangnya kan banyak Mas. Orang itu sebenarnya punya kekuatan gitu ya untuk menahan supaya tidak chaos. Tapi sebenarnya kadang-kadang sumber chaos itu sendiri karena banyak orang gitu. Dan untuk menghindarkan chaos itu maka perlu sebuah peradaban, perlu sebuah tata tertib, perlu seorang leader yang memimpin kelas itu. Kemudian ada penjelasan tentang tata tertib, kemudian situasinya juga ditertibkan dan sebagainya gitu. Oke. Jadi siapapun kita mengambil peranan ya Pak, termasuk tadi melalui sistem-sistem yang andai kata kita pemimpin, maka dalam ruang pengaruh kita, di dalam apa yang kita bisa kerjakan, seperti misalkan melahirkan sistem, semuanya merujuk pada nilai-nilai Pancasila ya Pak. Dan kalau ada apa ya, potensi chaos, ada hal yang dilakukan untuk mengakibatkan chaos, berarti juga harus ada apa ya, untuk menahan tadi harus ada penyeimbangnya ya Pak, harus juga makin banyak atau makin ada hal yang mesti juga proaktif ya Pak, nggak bisa cuma diem aja ya Pak. Betul. Betul. Jadi 270 sekian juta rakyat Indonesia saja itu tidak cukup. Tetapi kita memerlukan 270 sekian juta rakyat Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Karena bayangkan Mas, kita punya 275 juta misalnya rakyat Indonesia, tapi mereka ini katakanlah tidak berketuhanan yang Maha Esa. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Terjadilah chaos. Gitu kan? Kemudian yang kedua, kita punya 275 juta, tetapi mereka tidak memiliki filosofi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka tidak menghargai manusia, mereka tidak tepo saliro, mereka tidak saling menghormati, menghargai gitu ya. Chaos gitu. Apalagi persatuan Indonesia. Kalau kita tidak bersatu, ya chaos gitu. Kalau tidak ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, chaos gitu. Kalau tidak ada keadilan sosial, chaos gitu. Jadi Pancasila ini adalah panduan bagi kita untuk membangun peradaban. Yang elemennya adalah aman, berkualitas, pelayanan, nilai tambah, dan analisa risiko yang tujuannya untuk tidak menimbulkan chaos. Kalau begitu boleh nggak Pak ya, kalau saya katakan bahwa sebetulnya tidak ada pilihan netral ya Pak? Iya, exactly. Karena netral ini sebenarnya
sebenarnya chaos kan Mas. Sebenarnya chaos karena Ya. netral itu kita tidak mendapatkan benefit atau manfaat gitu ya. Eh, jadi Hmm. netral itu sendiri bukan bukan sesuatu yang kita harapkan. Kita ingin yang positif gitu ya. Hmm. Ingin sesuatu yang berprestasi, sesuatu yang aman gitu ya. Aman itu kan positif Mas, bukan netral. Jadi kalau Ya. netral kan aman ya enggak, tidak aman ya enggak gitu ya. Status quo gitu ya. Ya. Kita Ya. ingin Ya. Ya. sesuatu yang positif, yang organized gitu ya. Yang sistematis Hmm. gitu. Yang ada reward and Ya. punishment, ada panduan, ada yang mengelola, ada yang mengontrol, ada yang membuat peraturan, ada yang menegakkan peraturan gitu. Ya. Dengan kata lain, sebetulnya tidak ada kata terserah, tidak ada kata menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Setiap kita Exact. punya Yes. punya andil, punya Iya, punya tanggung jawab untuk ini ya, menjaga keteraturan ini. Karena ketika iya, kita diam itu sendiri sebetulnya sedang menambahkan energi pada ketidakteraturan ya Pak. Karena kan keteraturan betul, cenderung akan makin menurun. Kalau tidak salah kan betul. begitu. Jadi dengan Yes. kita diam sebetulnya sudah memberikan tambahan energi kepada Mhm. ketidakteraturan itu sendiri ya. Gitu ya Pak. Mhm, mhm. Betul. Jadi keteraturan itu kalau kita sederhanakan adalah mengubah saya menjadi kita. Saya menjadi Hmm. kita. Dan kelima sila dari Pancasila ini kan saya menjadi kita Betul. gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita saling menghargai, saling menghormati, kebebasan untuk beragama gitu ya. Kemudian yang kedua kemanusiaan yang ada di dalam beradab dan seterusnya. Ini adalah tentang bagaimana kita mengubah saya menjadi kita. Gitu. Dan ujung-ujungnya adalah di Ya. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ketika saya menjadi kita, maka otomatis gitu ya, otomatis chaos itu akan tertahan. Bahkan dia mungkin jauh dari Hmm. jadi kejadian ya, karena kita menjaganya jauh dari terjadinya chaos. Kita punya sistem yang apa namanya, yang terus improve gitu ya, yang semakin baik. Kita memanfaatkan teknologi yang humanistis. Kita apa namanya, saling berkolaborasi. Kita saling apa namanya, berempati satu dengan yang lain. Eh, kita akan menjaga itu jauh. Karena sebenarnya gini Mas, kalau di kita apa kita lihat lebih jauh lagi ya di teori termodinamika itu ya, bahwa alam ini Ya. akan semakin tidak teratur, linier Mas, linier gitu ya. Hmm. Tetapi kita itu punya potensi untuk menjaganya eksponensial. Kita punya Wow. menjaganya eksponensial. Jadi kita sebenarnya bisa sangat jauh di atas chaos gitu. Contohnya seperti ini Mas. Hmm. Mungkin pada tahun kita mungkin pernah dengar ya, pada tahun 1950-an ya, uh, Ya. telepon seluler ya, telepon seluler. Telepon Ya. Ya. seluler Ya. pertama yang dibuat, atau mungkin komputer gitu ya. Komputer yang pertama kali Betul. dibuat itu tahun mungkin 1950-an, itu besarnya mungkin separuhnya rumah kita gitu. Dan Betul. kemampuannya Ya. mungkin sangat rendah gitu ya. Dan kita lihat Betul. sekarang ya Mas, smartphone kita ini sudah, dan kalau kita lihat jarak waktunya dari tahun 50-an sampai sekarang cuma baru 60 tahun kan. 60 tahun Ya. itu apa ya? Waktu yang sangat singkat gitu ya untuk entropi karena dia linear, tapi kita Ya. bisa melakukan lompatan yang besar gitu. Kalau tahun 50 Ya. saja kita kondisinya seperti itu, dan tahun sekarang teknologi smartphone, laptop dan sebagainya sudah seperti sekarang, Ya. kita bisa bayangkan 60 tahun yang akan datang apa yang akan terjadi gitu ya. Mungkin Ya. akan Ya. Ya. semakin bagus gitu ya. Kemarin saya mendengar berita bahwa Korea Utara ya, atau Rusia ya, Rusia ya, Rusia yang Ya. menembakkan peluru kendali Mas ke satelit yang sudah rusak di angkasa luar sana. Hmm. Dulu Ya. Ya. teknologi peluru kendali ini kan apa namanya, nggak bisa menembus atmosfer ya, karena dia akan terbakar gitu. Ya. Sekarang mereka sudah Betul. bisa menembakkan itu ke sana dan tidak perlu biaya yang terlalu banyak untuk apa namanya, membawa satelit yang rusak ke bumi. Tapi ya impact-nya menjadi, Ya. kita nggak tahu ya, ditembak banyak, diprotes Ya. gitu ya. Artinya apa Mas? Artinya entropi atau ketidakteraturan yang linier itu, manusia sebenarnya punya kemampuan untuk menjaganya, untuk menjadikannya lebih
beradab gitu dengan kemampuan yang eksponensial. Kalau kita tadi mengubah saya menjadi kita gitu, saya menjadi Ya, kita atau berempati atau berkolaborasi, maka chaos itu akan terhindar. ya. Ini kok sama sekali nggak ini ya Pak ya, sama sekali apa tidak muncul ini gambarnya Pak. Muter ini di Oke, saya freeze gitu Pak. saya keluar Ah, lagi dulu aja Mas, masuk lagi ya Mas, boleh ya? ya, ya Pak. Maaf. Ya, Bapak Ibu silakan memberikan pernyataan, pertanyaan atau bergabung jadi ngobrol bareng di layar bersama kami juga Bapak Ibu silakan ajukan request join dan nanti kami akan invite Bapak Ibu untuk bersama-sama kami di IG Live ini karena ada kapasitasnya bisa setidaknya 4 orang. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung, mengobrol bareng, memberikan tanggapan atau baik pernyataan atau pertanyaan dan Bapak Ibu masih bisa mengikuti rekaman dari kegiatan ini dan sebelum-sebelumnya ada di IGTV di akun IG saya dan juga bisa kunjungi di YouTube Gelora Pancasila. Dan ini sudah berjalan 23 episode dengan malam hari ini dan Bapak Ibu juga masih bisa meninggalkan komentar di baik di YouTube, di uh, Instagram, baik di akun saya ataupun akunnya Pak Utoro dengan baik bisa di komen atau di DM Japri. Ya, ini Masih belum masih jelas ya Mas? kalau jelasnya sudah tapi kok diem ya gambarnya. Oh Oh gambarnya udah, diam. sebentar, sebentar. Iya, tapi memang belum sejelas minggu-minggu Sebelumnya sebelumnya ya. sih Pak. Oke. Ya apa? Ini mungkin Mungkin karena eh pengaruh derasnya hujan ini ya. derasnya air, iya derasnya air ini Eh, menghalangi. iya, mohon maaf, mohon Oke, maaf. iya, enggak apa-apa. Iya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, eh, memberi pernyataan atau menanggapi, bahkan ingin bergabung bersama-sama di layar ini, silahkan. Dan sekali lagi saya menyambut selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi sudah banyak disampaikan ya kepada Hmm, kita semua dari Pak Utoro tentang kaitannya dengan Pancasila, lalu juga menjaga peradaban dan kita punya kemampuan yang eksponensial dibandingkan alam hmm, ini yang linier gitu ya. Jadi kita ini apa wow hmm, begitu ya, misalnya luar biasa sebetulnya potensi kita punya hmm, kemampuan yang eksponensial. Berarti artinya juga tidak ada kata terlambat gitu. Kalau saya nangkepnya berarti apa ya potensi chaos itu kalau sudah terjadi walaupun belum terjadi chaos ya, tapi hmm. istilahnya kalau linear itu sudah bergerak pun tidak ada kata terlambat gitu untuk kita menahannya Ya, bahkan mengubahnya gitu ya menjadi hal yang positif, jadi hal yang memberdayakan. Itu hmm, tidak ada kata terlambat karena kemampuan potensi kita eksponensial. ya. Eh ya, dan untuk apa ini menjaga ini eh ada cara bagaimana Pak ini supaya bisa ini kan kalau saya bayangin tadi ya eksponensial walaupun eksponensial tetapi kan harus ada usaha nih harus ada energi. Nah, Hmm, ada kiat-kiat apa ya Pak ini supaya untuk menjaga selain misalkan seperti kita ini tadi kontribusi kecil malam hari ini begitu. hmm, hmm. Oke. Jadi untuk menjaganya tadi ada 5 hal ya. Pertama adalah aman gitu ya, kualitas, Hmm, pelayanan, edit value dan analisis risiko. Kalau kita coba contoh misalnya kualitas itu ya Mas. Kualitas itu hmm, contohnya sekarang yang sedang terjadi di negara kita yang alhamdulillah sangat luar biasa ya. Pemerintah selama beberapa tahun terakhir ini cukup gencar membangun infrastruktur, baik jalan tol, kemudian rel hmm, kereta api, kemudian jalur-jalur ya, transportasi, tol laut sebentar lagi, dan kita bisa lihat ya pengaruh tol yang lintas Jawa, lintas Sumatera itu eh,
sangat eksponensial gitu ya dalam dalam ekonomi gitu ya. Ini contoh yang agak besar ya di tingkat negara Ya, gitu. Dari sisi kita, ya, kita bisa berkontribusi dengan menjaga kualitas kita misalnya. Kalau kita menjadi ya. pengguna dari alat-alat infrastruktur tadi, infrastruktur jalan tol itu, ya kita kita taat mematuhi peraturan misalnya dengan menjaga kebersihan, tidak Hmm. tidak melempar apa namanya istilahnya sampah di tol kayak gitu ya. Apa namanya ya berkendara yang sopan di tol gitu, tidak Ya, tidak melanggar peraturan-peraturan lalu lintas itu artinya ya. kita sumbangsih kita untuk menjaga agar peradaban di negara kita ini tetap tetap berjalan. Hmm. Ya, ya. Lalu termasuk sebetulnya kalau dari sisi berkaitan erat dengan apa yang kita singgung gunakan sekarang ini, provider-provider juga menggunakan apa tadi ya, nilai-nilai kualitas itu tadi ya Pak, meningkatkan kualitas gitu ya, sudah 4G, Ya. sekarang udah berlomba Mm-mm. untuk 5G, dan durasi waktunya Ya. penemuan berikutnya atau penerapan berikutnya makin Mhm. makin cepat gitu ya. Kalau dulu dari Mhm. apa istilahnya, eh 2G ke 3G gitu ya, itu kan jaraknya. Nah, Ya. sekarang ke 4G ke 5G ini jaraknya 4G, makin 5G cepat gitu ya. Iya, makin dan cepat, makin kemampuannya pendek jadi gitu. cukup, iya makin pendek, dan bahkan kemampuannya tetapi makin makin meningkat gitu ya. Katanya konon 5G Mhm. ini bisa mendownload 20 giga dalam waktu sekejap mata gitu ya, Ya. sedetik gitu. Ya. Bisa 10 detik itu bisa 20 giga gitu. Jadi Mhm. luar biasa. Itu jadi Mhm. contoh ya, setiap kita ketika kita punya mindset. Jadi kembalinya ke mindset juga ya Pak ya, supaya kita ini tetap menjaga kualitas, menjaga keamanan, Mhm. itu kembali ke mindset Ya, juga ya Pak. betul. Mindset, Hmm. mindset itu kan akan melahirkan pikir, rasa, ucap, laku ya, Mas. Jadi kalau mindset Hmm. kita adalah mindset peradaban, maka kita Hmm. akan pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, perilaku kita akan selalu mengamankan orang lain. Kemudian di samping mengamankan Hmm. diri sendiri ya. Kemudian yang kedua menjaga Hmm. kualitas pekerjaan kita dan juga memberikan feedback atas kualitas orang lain gitu ya. Dengan cara yang baik Hmm. gitu. Memberikan pelayanan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memberi nilai tambah kepada orang lain. Yang ketiga, lima adalah bagaimana kita selalu menganalisa dampak atas apa yang kita lakukan. Hmm. Nah itu kalau kita lakukan sekecil apapun, sesederhana apapun, sekecil langkah apapun, maka itu akan menyumbang pada peradaban gitu. Hmm. Dan sebaliknya ya Pak, berarti ketika mindset kita berubah gitu ya, mindset Ya. kita tidak lagi mengacu pada peradaban, atau Ya. istilahnya mengubah dari kita menjadi saya, tadi Mm-mm. yang dikatakan di soal berkaitan dengan Pancasila, berarti sebetulnya kita sedang jadi apa ya? Jadi energi negatif ya. Jadi kita yang Energi akan negatif. membuat chaos gitu. Ya. Kita akan Hmm, membuat chaos, ya. ya, Jadi, karena kita akan menganggap itu sebagai hal yang biasa, ya kan? hmm, Kemudian orang ya, lain akan melihat kita ada kita sudah downgrade gitu kan. Kemudian orang-orang betul. yang lebih muda atau mungkin anak-anak gitu akan melihat kita menjadi sebuah contoh yang jelek gitu kan. Sebagai contoh yang jelek. Hmm, Artinya apa? Kita sedang sedang membuat chaos gitu. Kita sedang membuat ketidakteraturan gitu. ya, ya, ya. Berarti penting di kita untuk menjaga mindset kita ya, pola pikir Mm-mm. kita terus selaraskan, kita Ya. evaluasi, ya kita tingkatkan kualitasnya, dan kita juga Mm-mm. mesti sadari orang-orang yang punya apa ya, kesempatan baik di media maupun sebagai apa ya, pengajar, narasumber, Mm-mm. menjadi Iya. sosok yang diteladanin, sosok yang Mm-mm. ya, dikenal ya. Ini orang-orang Iya. yang punya potensi menyalurkan energi baik yang positif maupun yang negatif gitu. Artinya kita mesti bertanggung Iya. jawab ketika menjadi orang Iya. tua, menjadi guru, menjadi tokoh panutan, menjadi influencer, Mm-mm. menjadi pemerintah ya. Orang yang dilihat
didengar gitu ya, dilihat, didengar, dan bisa dicontoh ini harus berhati-hati nih dalam hal Mhm. pikiran, rasa, ucap lakunya ya, karena akan sangat Mhm. berdampak sama seperti energi ya Pak. Ketika bersinggungan dua molekul Betul. maka energi bisa tertransferkan gitu ya, bisa disalurkan. Iya. Makanya ketika ada potensi bersinggungan dengan orang lain, bersinggungan dengan kelompok masyarakat, maka hati-hati ini Mhm. supaya kita mesti cek gitu apakah yang kita sedang menyalurkan energi positif atau kita sedang Ya. menyalurkan energi negatif. Gitu ya kira-kira Pak. Jadi, Betul, betul, betul sekali. Dan hmm, Mas Albert hmm, menyinggung energi itu tadi adalah sesuatu yang sangat besar karena apa? Energi hmm, itu apa ya? Dekat dengan keberanian ya. Keberanian itu membutuhkan energi hmm, gitu. Jadi membangun hmm, peradaban dari hal yang paling kecil itu adalah butuh keberanian. Kemudian setelah keberanian hmm, butuh kebersamaan. Kemudian yang ketiga perlu ya, saling mendukung gitu ya, bahwa kita melakukan ya, hal yang menuju keteraturan gitu. Kalau tidak ada orang yang hmm, berani, maka yang akan mendominasi adalah chaos gitu. Kemudian kalau kita hmm, tidak melakukannya secara bersama-sama, maka juga kita akan kalah dengan chaos yang lebih besar gitu kan. Kemudian kalau kita tidak ya, saling mendukung, saling menguatkan gitu ya, chaos akan mendominasi. Jadi pertama berani untuk melakukan kebaikan, berani untuk melakukan kebenaran, meskipun mainstreamnya adalah keburukan gitu ya, sesuatu yang besar gitu. Kita perlu berani untuk ya, melakukan kebaikan dan ya, bersama-sama mengajak orang-orang untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Kemudian saling mendukung satu dengan yang lain. Itu akan menjadi sesuatu yang tadi Mas, saya menjadi kita tadi. hmm, ya. Berarti setidaknya mungkin ada 3K kali Pak ya, kesesuaian Ah, antara pikiran, kesesuaian, rasa, ucap, laku, dan juga iya, kesesuaian dengan benar. nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua butuh Mm-mm, keberanian, dan ketiga keberanian, kebersamaan ya Pak. Ya, jadi bersamaan, ini betul. tadi ya untuk bersama-sama. Jadi setidaknya mungkin malam hari ini yang saya tangkap berarti perlu kali lagi perlu kesesuaian gitu dengan nilai-nilai Mhm, Pancasila, lalu dengan ya, indikator atau kualitas peradaban, juga kesesuaian mhm, antara pikir, rasa, ucap, laku, lalu juga ya, butuh keberanian gitu ya. mhm, Sekalipun kita eksponensial tapi harus ada triggernya ya Pak untuk berani ya, menyalakan ini, berani menggerakkan daya dorongnya ini. Ya, jadi tetap betul. harus ada gasnya duluan gitu ya. Jadi Ya, ini kita ya, butuh keberanian, ya, lalu kebersamaan. Ini tidak bisa sendiri, ya, tidak bisa diserahkan, betul. tidak bisa diwakilkan, tapi butuh Mhm, kebersamaan kita semua untuk menjaganya begitu ya. betul, betul. Dan senang sekali Mas Albert Mm, mm, karena beberapa saat yang lalu kita mendengar sebuah informasi yang menyejukkan. Jadi ketika Panglima kita yang baru ya, selamat buat Pak Andika Perkasa yang telah menjadi oh ya, Panglima ya, beberapa hari ini. selamat. Dan Ya, ketika ya. beliau presentasi di DPR ya, kebetulan saya mengikuti dari awal dari akhir live gitu ya. Oh, Dan beliau mengatakan mm, bahwa program beliau adalah TNI adalah kita. Wow, ini keren oh, banget gitu. mm, TNI adalah mm, kita dan terasa banget kan mm, terdengar mm, kita. Berarti Pak Panglima ini memang ingin menggaungkan kebersamaan gitu ya. Bahwa TNI adalah mm, kita, TNI tidak ada jaraknya dengan rakyat. Kemudian mm, dan berita gembiranya lagi posisi beliau sebagai Kasat digantikan oleh Pak Dudung Abdurrahman, sosok mm, seorang pemimpin yang berani gitu ya, berani untuk mm, kebaikan gitu. Dan ya, Bapak ya, Dudung Abdurrahman ini menurut saya tokoh yang sangat menginspirasi. Beliau energi keberanian akan kebaikannya itu memancar kepada kita semua. Kita semua seolah-olah ya, menjadi makin pede gitu ya, melihat sosok ya, beliau ini, dan alhamdulillah beliau dipercaya untuk menjadi kasat ya, sehingga kita ya. menjadi berbahagia, berbangga bahwa pemerintah menghargai pemimpin-pemimpin yang pro peradaban. Ya, betul. Saya jadi ingat sejarah ya Pak ya. Jadi Mm-mm. Badan Keamanan Rakyat gitu ya. Maksudnya Ya, sejak awal juga dari lahir dari rakyat begitu. Lalu ya, bahkan dulu juga masyarakat terlibat ya. Misalkan dari hal yang ya,
memberi ransum gitu ya, ketika dalam perjalanan gitu, memberi makan gitu ya, support ke para Iya, tentara yang lagi jalan melintas iya, begitu. Jadi ya memang lahir dari rakyat, dari kita gitu ya. Tadi tidak ada sekat antara TNI atau BKR tadi dengan rakyat. rakyat begitu kan. Ya. Ruh-ruhnya bersama-sama dengan rakyat gitu ya, dari rakyat dan bersama-sama dengan rakyat. Ya. Wow, luar biasa. Iya, ya, ya. Ya, ya. Dan semoga aja nanti ke Hmm, depan banyak pemimpin-pemimpin yang pro peradaban yang muncul gitu ya. hmm, Pemimpin-pemimpin yang pro NKRI, yang pro keamanan, kenyamanan, kualitas dan seterusnya tadi. Semoga makin banyak gitu ya. Dan yang paling penting adalah ya, tadi itu Mas, pemimpin yang berani gitu ya, yang berani, yang hmm, apa ya, menggemakan dan menyuarakan, memancarkan apa, keberanian untuk berbuat baik. Karena beberapa saat terakhir ini kita melihat bahwa ada ketakutan untuk berbuat baik, gitu. Dan ya, alhamdulillah ya, beberapa saat terakhir ini ada apa namanya, secercah harapan gitu ya, secercah betul, cahaya untuk berani baik, gitu. Untuk berani betul. baik. Ya, ya, dan bersyukur sih saya lihatnya juga ya, lepas dari apa ya, permainan di belakang layar atau kemungkinan yang masih terjadi, tapi setidaknya ada Hmm. usaha-usaha perbaikan ya, meskipun belum sempurna, tapi di sisi-sisi yang lain yang Ya. bisa dimasukin, yang bisa dipengaruhin, sudah Hmm. bisa apa ya, setidaknya orang mulai ambil ikut andil gitu ya, ikut ikut Ya. terlibat. Termasuk yang saya coba lihat itu kan di dunia sepak bola, Pak, di klub-klub Ah, ah. kota-kota ini kan mulai banyak Ya. pengusaha, punya banyak artis, Ah, ah. mulai Ah, banyak ah. yang itu terlibat untuk membesarkan Hmm. klub-klub lokal lah istilahnya begitu. Dan lalu juga Bener. dari sisi pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin daerah juga mulai apa ya, berkompetisi yang sehat gitu ya. Artinya mencoba untuk Ya. mencari terobosan, mencari Ya. memberikan sebuah gagasan yang Hmm. baik gitu ya, yang di daerahnya masing-masing. Lalu ada yang sudah kelihatan gitu ya, dengan Hmm. ya memang secara, misalkan secara gaji dari hal yang sederhana, misalkan tidak mengambil gajinya, lalu uangnya Hmm. bahkan sering nombok untuk kepentingan masyarakat. Lalu juga, Hmm. dan satu sisi yang lain mereka juga menunjukkan kebersamaan gitu ya, walaupun memimpin daerah di Hmm. tempat berbeda, mereka bisa Hmm. berkompetisi secara prestasi, tetapi Hmm. eh, mereka juga seimbangkan dengan apa, silaturahmi, lalu tukar Ya. gagasan, lalu ada di dalam forum yang informal dan kelihatan damai gitu ya, bukan hanya apa ya, bersaing gitu, bukan hanya meningkatkan kualitas, tapi seimbang dengan menjaga relasi, menjaga hubungan satu sama lain gitu, dan punya pemikiran bahwa ini Indonesia, semua Ya. orang ingin berbuat baik gitu ya, Hmm. semua orang bisa berikut andil dalam kemajuan untuk Hmm. bangsa ini. Siap. Ya. Ya. Dan teman-teman silahkan jika ada pertanyaan atau pernyataan, Hmm. dan bisa ditulis di kolom komentar, bisa juga mengajukan request join, dan kita ngobrol bareng di layar nih, menemani Ya. kami. Jadi mari Ya. kita, sama tadi kata Pak Utoro, dari saya ke kita gitu ya. Ini forum kita, Bapak Ibu Ya. juga bisa menjadi bagian dari kita ya, untuk Hmm. sama-sama diskusi, ngobrol, sharing, mencurahkan gagasan berkaitan Hmm. dengan Pancasila dan demi kebaikan bangsa ini. Ya, Hmm. ya. Di Kok masih ada yang muter nih, Pak? Apakah benar Jadi apa demikian ya? namanya? eh, Apakah suara Ya. saya masih bisa dengar, Mas? Oh, suara sih bisa. Oke. 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 Ya. Baik, dan apa Mm. namanya, tadi kita sudah menyinggung tentang saya adalah kita, kemudian 3K tadi ya, 3K-nya Mas Albert Ya. tadi, kemudian Mm. apa namanya, kita perlu melakukan apa ya, kebaikan secara bersama-sama gitu ya, berani berbuat baik Ya. secara bersama-sama. Ini juga apa ya, perlu digaungkan gitu ya, karena tadi kebersamaan itu saling mendukung, saling menguatkan. Kemudian sekarang ini kan banyak teknologi, Mas, teknologi yang secara masif Mm. bisa kita pakai gitu ya, media Mm. sosial, kemudian
apa forum-forum diskusi, apa grup WA gitu ya. Ini tentu saja menjadi sebuah peluang bagi kita untuk mendengungkan, menggemakan, memancarkan kebaikan gitu ya. Kebaikan karena Hmm. kebaikan bersama ini akan memiliki kemampuan yang lebih kuat bagi kita untuk menjaga supaya keteraturan ini tetap terjaga gitu ya, Mas. Ya, ya. Dan kalau tadi berkaitan dengan keberanian gitu, saya Ya, mencoba untuk membayangkan di posisi orang yang ketakutan itu mungkin hmm, karena juga minim pengetahuan ya Pak ya. Mungkin bisa jadi grogi ya, bisa jadi apa ya, istilahnya kurang nyaman gitu. Kalau iya, seandainya ya, jadi kalau ketika saya kurang pengetahuan kan seolah-olah saya merasa sendiri, bisa jadi gitu ya, bisa jadi merasa iya, sendiri gitu. Apakah ini iya, mungkin? Apakah ini aha, masuk akal? Apakah iya, ini wajar gitu ya? Tapi ketika ada mhm, informasi yang saya dapatkan, lalu mungkin juga mhm, eh, apa ya, saya mendapat peneguhan bahwa nilai-nilai yang saya yakini ini ada nih gitu ya, nggak salah gitu mhm, ya, nggak sendirian ini iya, nilai-nilai yang iya, saya adopt, yang saya percaya gitu. Jadi perlu juga akhirnya hal-hal baik itu sekalipun itu kecil perlu apa ya, diberitakan gitu ya, diwartakan begitu ya Pak, iya, supaya betul, bisa memberikan sebuah energi dorong gitu ya Pak. iya, betul. Dan itu akan menjadi semacam kayak tren gitu ya, Mas. Karena Hmm, ciri khas dari manusia ini secara psikologis kan kita akan selalu meniru yang viral gitu kan, selalu meniru yang hmm, tren gitu. Apa? Karena itu hmm, mengasyikkan. Sehingga itu hmm, salah satu yang bisa kita lakukan adalah mungkin sharing ya, sharing hal-hal yang positif, hal-hal yang fun, hal-hal yang manusiawi gitu ya, hmm, di medsos atau dengan teman-teman, kemudian saling mendoakan, saling saling mensupport gitu ya. Kalau ada teman yang mungkin ya, berbagi tentang hal-hal yang baik meskipun kecil, tidak ada salahnya kita mungkin like atau memberikan komen, atau betul. mengajak untuk melakukan kegiatan sosial bersama gitu ya. Itu akan menjadi sesuatu yang keren gitu ya. Meskipun kecil tetapi sumbangannya besar untuk sebuah Hmm, sebuah peradaban. Hmm. hmm. Ya, jadi setiap kita baik konten maupun hidup kita seyogianya bukan hanya jadi tontonan tapi memberikan tuntunan. Itu yang saya suka itu Iya, katanya. Jadi betul, ya, betul. jadi bukan hanya Iya, sekedar tontonan tapi juga memberikan hmm. tuntunan. Nah, Iya, selain itu apa, supaya ini Pak, apa ya, punya daya dorong itu perlu keberanian. Tadi sudah kita hmm. bicarakan juga perlu menjaga mindsetnya kita, Hmm. lalu Hmm. sikap untuk kita mengutamakan atau istilahnya mengubah dari saya menjadi kita. Ya ini hal-hal Hmm. yang ini yang kita bahas ini untuk menjaga peradaban ya Pak. Lalu Hmm. eh, ada lagi Pak, apa yang kira-kira bisa Iya, mungkin eh, ini berkaitan dengan menjaga peradaban ini Pak? iya. Jadi pertanyaan yang bagus Mas. Tadi saling mendukung, saling menguatkan tadi tentu tidak hanya kepada teman-teman yang pro peradaban gitu ya. Jadi Hmm, teman-teman yang mungkin belum pro peradaban itu kan mereka mereka tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Abed, mereka hanya karena belum tahu gitu ya. Karena hmm, kalau apa namanya di beberapa konsep tentang apa misalnya NLP gitu ya, kita kan pernah mendengar bahwa orang yang menakut-nakuti itu karena dia ketakutan. Jadi orang-orang yang oh, oke. mengganggu keamanan orang lain itu karena dia merasa tidak aman. Kemudian orang yang apa namanya tidak melakukan melakukan apa namanya tidak menjaga kualitas itu kadang-kadang karena dia mencemburui kualitas orang lain gitu. Jadi apa namanya banyak hal yang memang perlu kita lakukan tidak hanya kebersamaan bersama dengan teman-teman yang pro peradaban gitu ya. Tapi kita juga Hmm, perlu saling merangkul, saling apa istilahnya menarik gitu ya, memahamkan teman-teman yang mungkin apa namanya sekarang ini atau selama ini baik disadari maupun tidak disadari mereka ini adalah prokeos gitu. Dia melakukan hmm, aktivitas-aktivitas yang mungkin disadari atau tidak disadari dia melakukan chaos. Jadi kita tidak melakukan pembiaran,
dengan cara yang santun, kita memikirkan segala cara yang terbaik untuk bisa mengajak teman-teman yang sekarang ini masih pro chaos untuk menuju ke pro peradaban. Iya, iya. Artinya kita tetap ini ya tadi ya berkaitan dengan memisahkan orang dari perbuatannya itu ya Pak. Jadi setidaknya bahwa ini Ya, belum selaras begitu. ya, Lalu kita pun juga terus mengingatkan, saling mendukung, saling menguatkan dalam rangka istilahnya menjaga benchmarknya ini ya Pak ya, menjadi pilarnya, ya, jadi standarnya supaya ya, tahu gitu ya. Kalau ininya batasnya digeser kan kita jadi geser juga nih Pak. Artinya kan harus ada batasnya dulu sehingga kita tahu ini kita sudah meluncur ke bawah. Kalau dalam istilahnya kayak gambar grafik kan ini apakah garisnya naik atau turun itu perlu perlu ada batasnya ya, perlu ada standarnya gitu ya, ya Pak. Istilahnya ya, jadi betul. benchmarknya. Ya, ya, ya. Dan benchmarknya ya 5 Ya. itu, Mas. Benchmarknya 5 itu. Ketika kita melihat ada teman kita atau saudara kita yang melakukan atau memiliki pemikiran, emosi, ucapan, dan perilaku yang tidak aman atau tidak mengamankan orang lain, berarti dia nih benchmarknya itu, batasnya di situ berarti. Kemudian apa namanya, kita bisa bertanya kepada yang bersangkutan karena kita tidak kalau tidak kenal kan tidak sayang ya Mas. Kita bisa tanya apa sih yang kamu pikirkan sehingga kamu berpikir seperti itu, atau apa yang kamu pikirkan sehingga kamu mengucapkan itu, apa sih yang kamu pikirkan sehingga kamu melakukan itu. Jadi kita tanya apa yang dibalik pikirannya dia, kenapa dia melakukan itu, tujuannya apa, untuk memahami. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan dengan kita bertanya seperti itu, kemudian kita berupaya untuk memahami dia, siapa tahu dia juga menjadi memahami dirinya sendiri. Dan akhirnya dia menyimpulkan, oh berarti ada sesuatu yang salah nih dengan saya gitu ya. Mungkin tidak pada saat percakapan itu, mungkin ketika percakapan itu baru saja usai, kita pergi, kemudian dia berpikir, pertanyaannya Mas Aldo itu benar juga ya. Dan kayaknya aku perlu berubah gitu ya. Jadi dengan cara-cara seperti itu membudayakan apa, prasangka baik, membudayakan orang dengan perilaku, membudayakan bertanya, tidak judgement, tidak labeling, tidak prasangka buruk, itu insya Allah akan membuat situasi menjadi lebih baik gitu. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama gitu ya, kita merasa benar, kita merasa pro peradaban gitu ya. Kemudian kita membenci orang-orang yang pro chaos misalnya dengan cara-cara yang seperti mereka lakukan, ya tentu ini langkah yang chaos juga gitu. Langkah yang chaos juga. Jadi pro peradaban juga perlu melakukan langkah-langkah yang beradab untuk mengingatkan, untuk mengajak teman-teman yang masih belum pro peradaban untuk melakukan melakukan ucapan dan perilaku yang beradab. Itu sebuah penghayatan yang dalam ya Pak. Jadi termasuk saya menjadi kita itu kitanya termasuk yang pro chaos tadi ya Pak. Jadi karenanya termasuk yang pro kitanya chaos. bukan karena kalau tidak berarti kitanya menjadi kami ya Pak ya. Karena berarti segolongan kami. Berarti hanya iya. Jadi kalau sudah kita sudah termasuk yang pro chaos begitu. Iya. Iya. Dan mengeluarkan mereka dari kami gitu ya. Mengeluarkan mereka dari kami karena mereka dianggap tidak pro peradaban, itu adalah chaos kan. Iya. Itu adalah chaos. Iya. Betul. Iya, iya. Iya, Bapak Ibu silahkan juga sekali lagi Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberi pernyataan atau pertanyaan, tanggapan, dan juga boleh bergabung bersama kawan-kawan kami di layar. Dan sebagai informasi ini Ibu pasti bisa mengikuti rekaman-rekaman sebelumnya di IGTV dan di YouTube. Dan Bapak Ibu juga masih bisa meninggalkan DM dan sekaligus bisa memberikan komentar di baik di YouTube maupun di IGTV. Dan Bapak Ibu tadi sudah mendengar kami menyebut beberapa clue, beberapa keywords gitu ya, beberapa kata seperti mindset, seperti bagaimana kemudian tadi bagaimana bertanya, ya bagaimana kemudian mengolah jadi dari ketakutan menjadi keberanian. Lalu tadi juga bicara soal kerangka pikir,
lalu bagaimana menyelaraskan pikir, rasa, ucap, laku. Nah, Bapak Ibu bisa follow, bisa subscribe, bisa juga bertanya kepada kami, hubungi kami berkaitan dengan program-program kami yang lain gitu. Dan salah satu yang terdekat adalah besok lusa, ya Senin, kami ada eh, masih dalam rangkaian satu paket menjadi komunikator yang efektif, tetapi Bapak Ibu Ya. bisa mengikuti ya secara lepas begitu, secara topikal. Nah, Bapak Ibu bisa juga follow di akun kami atau akun Masyarakat Coach Indonesia. Dan setiap Senin setengah 8 sampai jam 9 kita akan ada bagaimana NLP di dalam praktis sehari-hari begitu, dengan topik-topik yang seru pastinya. Dan topik-topik ini kita bahas dalam 4 kali pertemuan. Dan di dalam 4 kali pertemuan yang ini kita mengangkat topik menjadi komunikator yang efektif. Dan Senin besok adalah bagaimana menjadi supporter profesional, profesional supporter. Ya, supporter. Nah, profesional ya kira-kira seperti apa sih Pak yang dimaksud gitu, mungkin sebagai teaser nih Pak, sebagai apa ya, pengantar begitu, silakan Pak. Ya, masih berkaitan dengan bagaimana kita saling mendukung, saling menguatkan teman-teman kita, baik yang pro peradaban atau yang belum pro peradaban. Kita perlu memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Salah satu kemampuan komunikasi yang efektif ini, yang kedua, kemarin di pertemuan pertama kita telah membahas tentang bagaimana menjadi komunikator kelas dunia, komunikator yang likable dan reliable. Kemudian yang kedua ini kita menjadi profesional supporter atau apa ya, pendukung yang profesional gitu ya. Jadi pendukung yang profesional itu penting, kenapa? Karena menjadi pendukung yang profesional, maka orang yang berkomunikasi dengan kita menjadi merasa aman, menjadi merasa nyaman, dihormati, dihargai, dianggap spesial gitu. Sehingga akhirnya apa? Apa yang disampaikan menjadi sesuatu yang otentik, sesuatu yang apa adanya, tidak ada yang tertutup gitu ya. Sehingga kita berkomunikasi dengan akurat, dengan jelas, lengkap, dan logis. Sehingga komunikasi menjadi lebih berkualitas, kemudian kita menjadi tahu mengapa seseorang memikirkan itu, merasakan ini, mengucapkan itu, dan melakukan ini. Dan di situ kita nanti akan belajar juga bahwa setiap orang itu benar gitu ya. Setiap orang benar menurut sudut pandangnya masing-masing. Dan kita perlu memahami itu gitu. Ketika seseorang dipahami bahwa apa yang saya pikirkan benar, maka orang itu akan merasa tersupport, Mas. Merasa terdukung, dan dia akan melepaskan semua hal-hal yang ada di dalam pikirannya, di dalam mindsetnya. Sehingga dia mengalami kelancaran komunikasi internal. Kelancaran komunikasi internal. Karena kelancaran komunikasi internal ini mirip-mirip kayak metabolisme fisik diri kita, Mas. Kalau misalnya, mohon maaf ya Mas, kita nafasnya tidak normal. Atau, mohon maaf, BAB kita nggak normal. Atau BAB, kalau yang satunya lagi berarti BAK ya Mas, buang air kecil. BAK-nya nggak normal. Itu kan jadi masalah kan, menimbulkan masalah gitu. Nah, ketika seseorang mengalami kesulitan berkomunikasi internal, Mas, mengalami sumbatan di dalam, maka impact-nya bisa bermacam-macam, Mas. Impact-nya bisa resistensi, bisa kebencian, bisa kejengkelan, bisa judgment, bisa labeling, dan macam-macam, hal-hal yang negatif kayak gitu. Sehingga akhirnya membuat runyam komunikasi gitu. Nah, ketika kita bertemu dengan seseorang, semua yang kamu ucapkan benar. Dan orang itu akan tersupport, dan akhirnya apa? Dia akan mengeluarkan semuanya lancar gitu, karena dia merasa bahwa orang itu membuat dia aman, nyaman, dihargai, diperhatikan, dan dianggap spesial. Sehingga akhirnya ketika yang dikeluarkan ini lancar, maka masalah yang tadinya ada menjadi tidak ada, resistensi menjadi hilang, miskomunikasi menjadi hilang, kebuntuan menjadi hilang, mungkin kebencian menjadi hilang, dan yang terjadi adalah kepahaman, kesepahaman, saling menghargai, saling memahami, dan
Ya, tidak ada yang lebih baik dari saling memahami, saling menghargai, saling menghormati gitu ya di dalam sebuah Oke. komunikasi. Dan ketika seorang komunikator efektif mampu melakukan itu, maka apa yang dia katakan akan segera dipahami, Wow. oleh orang yang mendengarkannya. Seperti itu, Mas Albert. Ya. Oke. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk lebih detailnya, juga Hmm. lebih dapat gambarannya, lalu mungkin juga segera bisa mengimplementasikannya. Kalau Mhm. saya mengimajinasikannya nih Pak, dalam persepsi saya Ya, ketika mendengar tadi, ini akan sangat bermanfaat sekali untuk menyingkirkan sumbatan-sumbatan dalam komunikasi gitu, yang komunikasi. mungkin iya, atau bahasa lainnya kalau dalam kesehatan mungkin erat dengan detoksifikasi ya Pak. Ini Ya, betul, supaya betul, supaya betul, lancar, supaya sehat gitu ya, detoksifikasi dalam komunikasi gitu ya. Bagaimana betul, betul. detox dalam komunikasi gitu lah. Yes. Makanya kita perlu apa ya, Hmm. perlu, kalau ibarat eh, apa namanya, kalau kita kesehatan itu ada cek lab gitu ya, mungkin datang Ya. besok Senin supaya kita cek gitu ya, apakah komunikasi Ya, kita ini sehat gitu ya, masih ya. dalam ini koridor yang sehat, atau sudah bintang-bintang itu. Kalau hasil lab itu kan kalau melebihi batas itu ada Hmm. bintang-bintangnya ini. Nah, jadi mari kita cek gitu ya, lalu kita selaraskan kembali, temukan kuncinya, temukan resepnya. Besok Senin Mhm. bergabung bersama kami, masih belum terlambat, Ya. silakan hubungi nomor yang tertera ada di flyer yang ada di, baik di masing-masing kami, ada di IG kami Ya. masing-masing, dan atau bisa hubungi Ya. secara japri ya, bisa DM. Mhm. Dan Bapak Ibu belum terlewat, jangan lewatkan kesempatan Mhm. ini ya. Jadi Mhm. dalam sekian jam tapi dampaknya luar biasa gitu ya. Jadi kalau banyak orang bilang, ah ngomong tok kok gitu ya, komunikasi kok bukan sekedar bicara gitu ya, komunikasi bukan hanya Heeh. ngomong doang gitu ya, komunikasi ini Heeh. bukan hanya sekedar Ya. bicara. Nah, temukan lebih Mhm. dalam, temukan bagaimana berkomunikasi secara efektif, ya punya Mhm. power gitu ya, komunikasi ini Mhm. sehat gitu. Nah, lalu jadi temukan dan belajarlah bersama-sama dengan kami, khususnya besok Senin, mulai besok Senin dan Senin-Senin berikutnya kita akan belajar tentang komunikasi. Ya, Ya. terima kasih Pak Utoro untuk malam hari ini. Sama-sama Mas Kiranya Albert kita ya. semua dicerahkan, diberdayakan untuk Amin. bagaimana Amin. menjaga peradaban begitu ya. Jadi sekali lagi Mhm. secara cepat, secara garis besar, bahwa Pancasila itu membentuk peradaban, dan kualitas peradaban sudah kita bahas 5 episode sebelumnya, yaitu Ya. bagaimana aman, lalu Mhm. kualitas, pelayanan, Service. Mhm. service ya. Nilai tambah, Jadi itu pelayanan atau ya, nilai tambah, dan kemudian analisa risiko. yang terakhir analisa risiko. Ya, jadi Ya. bagaimana berpikir apa ya, monitoring, merencanakan, monitoring, evaluasi itu ya Pak ya, berdasarkan Ya. analisa Betul. risiko, apa ya, analisa risiko. Lalu dan hari Mhm. ini kita sudah bahas bahwa Pancasila juga itu bagaimana mentransformasi dari Ya. saya kepada kita. Mhm. Dan chaos itu apa ya? Sebenarnya secara diam saja sudah punya potensi bahwa alam ini menuju ketidakteraturan begitu. Jadi Ya. kita perlu usaha, kita perlu effort, tapi jangan khawatir Mhm. karena kita punya kemampuan yang eksponensial begitu ya. Kita punya kemampuan yang Eksponensial. eksponensial, tapi setidaknya mulai dari niat gitu ya, kita mulai melangkahkan, kita mulai bertindak, melakukan sesuatu, maka Mhm. hasilnya akan eksponensial. Jadi setiap kita tidak bisa Ya. mewakilkan, setiap kita tidak bisa apa, tergantikan. Jadi setiap kita harus punya andil untuk menjaga peradaban. Dan mari kita jaga, selaraskan, ingatkan satu sama lain dalam sebuah kebersamaan, kembali kepada nilai-nilai atau istilahnya kualitas dalam peradaban tadi. Ingatkan ketika orang Mhm. mulai tidak aman, ingatkan ketika orang mulai tidak berkualitas. Jadi ingatkan Mhm. kembali, itu yang kita perlu jaga, karena itu benchmarknya kita. Gitu. Iya, Ya. itu kira-kira dari saya, kesimpulannya dari Wow. Pak
Luar Utoro, biasa. silakan Pak. Kesimpulannya udah sangat lengkap. Makasih banyak Mas Albert. Ya, ya. Silakan Pak kalau ada closing statement Oke, atau hal yang ya disampaikan kepada closing statement. teman-teman. Ya terima kasih Mas Albert. Jadi terima kasih sudah menghadiri teman-teman semua acara pada malam hari ini, baik yang live maupun yang menyaksikan di video. Berbahagia sekali, semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi kita semua bahwa peradaban Indonesia ini adalah milik kita, dan kita tidak ada artinya ketika sendiri-sendiri. Kita perlu menjaga peradaban Betul. ini dan mengubah saya menjadi kita, dan hal-hal yang tadi telah disimpulkan oleh Mas Albert. Kemudian semoga kita bisa segera memfollow up hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk membangun peradaban ini, menjaga peradaban ini secara eksponensial, sehingga chaos menjadi semakin jauh dari kita dan kita makin improve Amin. gitu ya, menuju ke tingkat peradaban yang makin tinggi dan makin tinggi. Makin tinggi, makin disayang Ya, Tuhan tentu saja. amin. Iya, Amin. iya. Terima kasih Pak untuk malam hari ini, dan terima kasih tentunya juga kepada rekan-rekan sahabat saudara sebangsa setanah air yang sudah mampir bersama dan mendengarkan obrolan kami. Dan terima kasih, sampai jumpa minggu depan, Sabtu depan, Terima kasih. masih terkait dengan peradaban nih sepertinya ya. Jadi Ya, kita akan tetap ya. bicarakan terkaitan dengan Pancasila dan peradaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Abed. Salam.